Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut informasi utama hari ini. Satu orang terluka dalam kecelakaan beruntun 3 truk dan sebuah minibus wisata di Klaten. Pencuri berjaket ojek online membobol sebuah rental penyewaan PlayStation di kota Semarang. Kesehatan sempat menurun Sumarlan, pria obesitas 200 kg dievakuasi ke Rumah Sakit Grobogan. Ya, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan sebuah minibus wisata yang terjadi di Jalan Raya Solo Jogja, Klaten pada Senin siang. 1 orang dilaporkan menderita luka-luka. Karena sopir tidak konsentrasi, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Solo Jogja di wilayah Ceper, Klaten, Senin siang. Dari video amatir, kecelakaan melibatkan 3 truk dan sebuah minibus wisata yang membawa 1 keluarga. Tabrakan beruntun terjadi saat 4 kendaraan melaju dari arah yang sama, Solo menuju Klaten. Setiba di lokasi, 3 kendaraan berada dalam antrean lampu merah. Namun dari arah belakang, tiba-tiba truk tronton yang dikemudikan Ari hilang kendali sehingga menghantam 3 kendaraan di depannya. Akibatnya 1 orang menderita luka-luka, sedangkan 3 kendaraan ringsek. Ketiga kendaraan berhenti di lajur sebelah kanan karena antrian lampu traffic light. Kemudian dari arah belakang melaju KBM. Truk lainnya yang paling belakang diduga karena kurang konsentrasi ataupun mengantuk, itu masih dalam penyelidikan sehingga membentur kendaraan di depannya hingga mendorong ketiga kendaraan yang ada di depannya tersebut. Untuk kondisi kendaraan yang keempat kendaraan mengalami kerusakan, terus sementara untuk barang bukti kita amankan di pos unit Laka-Lantas Sunggur Klaten. Seluruh kendaraan kemudian dievakuasi ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Belasan orang jadi korban sengatan lebah hutan di Klaten. Beberapa di antaranya harus dirawat intensif karena luka sengatan lebah yang cukup parah. Warga desa Jiwan Karangnongko, Klaten ini jadi korban tersengat lebah hutan. Ada 11 orang yang tersengat lebah. Mereka dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Salah satu korbannya adalah Wahindo. Saat kejadian, ia hendak pulang ke rumah dengan mengendarai motor. Tiba-tiba, 2 warga di depannya terhenti karena sengatan lebah. Bermaksud membantu, malah Wahindo juga tersengat lebah di wajah, kepala, lengan, dan punggung. Saya berbalik lari ke tempat tapi tetap warga. Dikejar sama tawon. Ya, dikejar. Bapak sempat lari berapa meter, Pak? Sekitar 100 meter. 100 meter. Ya. Setelah dilihat, udah disengat? Ya, disengat. Itu banyak orang bantu ngilangin tawonnya itu. Ini Akhirnya tawon hilang itu disiram pakai air. Masuk ke air lah gitu lah. Ya, disengat di wajah. Ya, wajah, kepala, sama lengan dan punggung. Diketahui sarang lebah berada di pohon sono keling di ketinggian 12 meter. Kepala desa setempat mengatakan sengatan lebah berawal dari jatuhnya sebagian sarang akibat angin atau burung. Lebah pun merasa terancam hingga menyerang siapapun yang lewat jalan desa ini. Pertama kali ada reruntuhan sarang tawon yang diakibatkan oleh burung atau angin, tapi itu turun disambut dengan tawon itu mengikuti itu. Terus setelah itu ada orang lewat, terus kemudian diserang orang itu karena ribuan, terus dia lari ke sana kemari, terus ada orang mau nolongi tapi yang lain itu juga kena ribuan lagi, terus kemudian ada orang lagi kena lagi, itu sampai 11 orang kira-kira, Pak. Dari 11 korban, 8 diantaranya sudah pulang, sementara 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Rencananya sarang lebah hutan berdiameter 1 meter itu akan dimusnahkan agar tidak menyengat warga yang lewat. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menyayangkan tindakan Polresta Banyumas yang menghadirkan pelaku pembakaran sekolah saat keterangan pers. Seharusnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, pelaku tidak dihadirkan di depan umum karena masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ikut turun tangan terkait kasus pembakaran sebuah sekolah SMP negeri di Temanggung. KPAI berkepentingan melindungi pelaku lantaran masih di bawah umur. KPAI ikut mengkritik polisi karena menghadirkan pelaku pada saat keterangan pers berlangsung. Padahal sesuai Undang-Undang Peradilan Anak, pelaku di bawah umur tidak boleh dihadirkan. Namun KPAI mengapresiasi polisi karena menyadari kesalahan dan telah meminta maaf. Saya datang ke Purwokerto, saya mencoba juga kontak Bapak Kapolres. Saya menghubungi beliau dan kami sampaikan kritik ini. Dan akhirnya juga dinyatakan beliau juga mengakui bahwa itu betul, itu salah sebagai khilaf dan bahkan juga beliau meminta maaf. Jadi ini tentu kami apresiasi. Peristiwa pembakaran sekolah terjadi pada 27 Juni lalu. Ironisnya pelaku adalah siswa sekolah itu sendiri. Pelaku yang masih berusia 14 tahun nekat membakar sekolah lantaran sakit hati, kertas karya tugasnya dirobek oleh gurunya dan kerap dibully teman-teman kelasnya. Pihak sekolah mengklaim pelaku bukan tergolong anak nakal, namun membutuhkan perhatian lebih dibanding dengan siswa lainnya. Sebelum membakar sekolah, pelaku juga sempat mencoba membakar rumah sendiri. Kasus ini menuai kecaman publik karena polisi menghadirkan pelaku yang notabene masih di bawah umur saat keterangan pers berlangsung. Padahal demi masa depan pelaku, polisi seharusnya tidak menghadirkannya di depan media. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, informasi selanjutnya terkait pria berbobot 200 kg di Grobogan. Kondisi Sumarlan dilaporkan mulai stabil usai dievakuasi ke rumah sakit pada Senin lalu. Ia sempat mengalami demam dan sesak nafas saat tinggal di rumah kayu di kampung halamannya. Ambulan ini membawa Sumarlan, pria obesitas asal Grobogan. Dengan bergotong royong, petugas memindahkan Sumarlan dari mobil menuju ruang pemeriksaan di Rumah Sakit R. Sujati, Purwodadi. Bobotnya yang mencapai 200 kg sempat menyulitkan petugas. Usai diobservasi selama sehari, kondisi Sumarlan sudah stabil. Dokter yang menangani Sumarlan mengatakan terdapat keluhan pada paru-paru dan pembengkakan jantung. Sementara terkait demam yang sempat dialami usai dipindahkan ke rumah sudah sembuh. Kedepannya, Sumarlan akan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Ada infeksi di kaki kanannya, cuma secara umum karena ada tadi obesitas nih, jadi secara umum kita tangani secara komprehensif. Untuk tindakan? Untuk penemuan yang lain ini memang dari jantung sama paru-paru ya, ini yang harus kita tangani terlebih dahulu. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium gula masih cukup baik karena bapaknya juga selama ini juga terkontrol, sama untuk hipertensinya juga cukup terkontrol dengan baik. Evakuasi Sumarlan dari rumahnya di Desa Ngerandu, Kecamatan Geyer ini karena kesehatannya sempat menurun. Petugas kesehatan Puskesmas Geyer 2 akhirnya merujuk pria penderita obesitas ini ke rumah sakit dibantu Dinas Sosial dan BPBD Grobogan. Lalu untuk pembiayaan di rumah sakit menggunakan BPJS dan dibantu Dinas Sosial. Atas nama pemerintah daerah untuk menangani penerima manfaat yang memang butuh bantuan, apalagi orang tidak punya, kita duduk bersama untuk menangani dengan baik. Artinya pemerintah kabupaten siap membackup pembiayaan ya Pak? Ya, siap nanti bagaimana kita untuk langkah ke depan, yang kita pikirkan ke depan, apapun yang terjadi karena juga tanggung jawab pemerintah daerah, nanti kita bicarakan bersama. Sebelumnya Sumarlan dievakuasi dari lantai 2 usaha konveksi di Gambir, Jakarta pada akhir Juni lalu. Asam lambungnya yang kambuh membuat dirinya terpaksa dievakuasi. Akhirnya ia dipulangkan ke kampung halamannya, tetapi kondisinya sempat drop sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sumarlan berencana akan kembali ke Jakarta setelah kondisinya membaik. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.